Ya, oke. Dari sini pun kita akhirnya sebenarnya dengan satu kalimat dari Pak Jokowi, kemudian ditambah-tambah lagi oleh pernyataan TATR yang bahwa rakyat tidak punya hak di situ. Pak Mahfud MD juga yang bolak-balik Anda sampaikan juga begitu kan. Itu pun kita sudah bisa memahami bagaimana pemerintahan ini memperlakukan investor dan juga menempatkan rakyatnya gitu. Ya memang sinopsisnya akhirnya mesti digusur apapun yang apologi, kalimat-kalimat apologetis dari kekuasaan, termasuk apalagi dari Presiden Jokowi, intinya adalah harus digusur. Kan itu dasarnya kan. Karena itu kemudian dikirim segala macam aparat di situ tuh. Dan kita melihat bagaimana pola ini berlangsung di tempat-tempat yang hal yang sama berlangsung di Wadas dengan pola yang sama. Oh, ini cuma kesalahan komunikasi. Dan pada akhirnya digusur juga. Demikian juga di tempat-tempat yang lain. Jadi pola ini kita hafal di luar kepala tuh, bahwa komunikasi itu dijadikan alasan. Padahal kalau komunikasi bagus nggak terjadi. Pertanyaannya komunikasinya dari siapa ke siapa? 18.000, 17.000 penduduk di situ, tidak ada komunikasi di situ. Bahkan ada upaya untuk membelah-belah mereka itu supaya ada yang pro, ada yang kontra di situ. Itu biasa kan. Jadi justru dalam semua masalah yang menyangkut konflik agraria, yang dilakukan pertama komunikasi pro kontra, itu pemerintah yang produksi itu supaya terjadi ketegangan, supaya ada yang cemburu, supaya ada hak buat membujuk. Loh, sebagian pro. Kita lihat di dalam banyak kasus eksploitasi di Cianjur soal gunung gede, di Purwokerto, macam-macam kan, Gunung Slamet, semuanya begitu. Rocky Gerung. Memang ya, kamu itu nggak pernah berpikiran baik atau berpikiran positif apapun kinerja yang dilakukan oleh pemerintah. Bahkan tadi Rocky Gerung juga menyebutkan bahwa pola-pola seperti ini sering digunakan pemerintah untuk mengatasi konflik agraria agar terjadi pembelahan di masyarakat, agar terjadi perbedaan di masyarakat bahwa ada rakyat yang mendukung. Dan kamu selalu menganggap apa yang dilakukan pemerintah itu salah. Kamu nggak pernah melihat niat baik pemerintah itu seperti apa. Yang kamu lihat itu hanya dari sisi pemerintah itu menzolimi rakyat atau menindas rakyat karena melakukan relokasi ataupun penggusuran. Tetapi kamu nggak melihat manfaat ataupun keuntungan yang akan didapatkan oleh masyarakat sekitar ketika sebuah proyek strategis nasional itu nanti selesai dibangun. Karena yang mendapatkan manfaat terbesarnya juga masyarakat sekitar itu sendiri. Sebagai sebuah contoh ya, pembangunan bendungan di NTT, Bendungan Napun Gede. Masyarakat awalnya cerita juga terjadi pro kontra seperti ini. Karena apa? Ya karena itu ada yang selalu memancing di air keruh, memanas-manasi keadaan agar sebuah proyek strategis nasional itu tidak bisa dilaksanakan. Karena selalu ada pihak-pihak itu yang nggak ingin Indonesia itu jadi maju, nggak ingin Indonesia itu bisa berkembang pesat. Dan ini yang ngomong masyarakat langsung ya, masyarakat di NTT di sekitar Bendungan Napun Gede. Awalnya mereka juga seperti itu, ada pro kontra. Tetapi setelah proyek strategis nasional Bendungan Napun Gede itu jadi, warga itu benar-benar merasa berterima kasih ke Presiden Jokowi. Karena apa? Karena dulunya wilayah mereka itu yang gersang, musim hujan itu hanya 4 bulan, musim kemarau 8 bulan. Ketika musim kering itu mereka sangat kesulitan air, bercocok tanam pun susah. Tetapi ketika Bendungan Napun Gede ini jadi, mereka merasakan betul manfaat luar biasa dibangunnya bendungan ini. Dan mereka menyadari bahwa pemerintah itu memikirkan mereka. Pemerintah itu memikirkan rakyatnya. Dan mereka sangat-sangat berterima kasih setelah merasakan langsung manfaat dibangunnya Bendungan Napun Gede ini. Dan berikut ini adalah videonya.
Bendungan Napun Gete yang berlokasi di Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, merupakan proyek strategis nasional yang telah diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada tahun 2021 lalu. Sebelum bendungan ini, ini desa ini pengakuan terkenal dengan daerah hutan tropis dari masyarakat. dengan curah hujannya masih kurang lebih hanya sekitar 3 bulanan, sehingga sektor pertanian yang paling itu adalah pertanian lahan kering. Lalu dengan berbagai dukungan dan program pemerintah sampai dan pada tahun 2014 wacana tentang pembangunan bendungan itu sudah mulai masuk, didengar oleh berbagai pihak. Awal mulanya agak setengah mati karena masyarakat dengan berbagai sumber daya manusianya masih terbatas dan pengalaman terkait dengan bendungan itu sendiri, waduk itu sendiri kan masih belum. Terjadi pro kontrak pada saat awal, tetapi dengan pendekatan berbagai pihak akhirnya program itu diterima dengan diutus ada beberapa masyarakat yang ikut studi banding. Hal yang sangat signifikan, yang sangat perubahan itu adalah ketika masyarakat mendapat dana ganti untung dari pembebasan lahan. Pertama saya bangun rumah ini, biaya anak sekolah, anak saya 3 orang. 1 SD kelas 5, yang kedua SMA, Semansa, sudah tamat. 1 kuliah di Unipa, sarjana manajemen. Setelah itu lanjut tes Brimob, akhirnya lolos. Sekarang dia sudah bekerja di Jakarta. Sisanya saya beli kendaraan untuk bersama keluarga dan rencana ke depan akan bangun usaha kios kecil-kecilan. Hasil dari uang ganti rugi lahan kami manfaatkan, salah satunya itu beli lahan, beli tanah. Karena kami tidak punya lahan di luar waduk. Makanya yang diutamakan kami beli lahan untuk tinggal. Dan juga bercocok tanam karena kami sebagai petani. Tapi sudah terkena kami cari usaha masing-masing, kami beli tanah. Dan itu hasilnya sekarang Pak, ini kebun porang saya. Bangunnya bendungan Napun Gete dengan nilai konstruksi sebesar 884 miliar rupiah, mempunyai daya tampung 11,2 juta meter kubik dan luas genangan mencapai kurang 99,78 hektar. Kami merasa bersyukur walaupun awalnya itu kami masih ragu apa manfaat daripada bendungan ini. Ternyata sekarang manfaat daripada bendungan ini besar sekali Pak. Nah, yang pertama, udara di sekitar ini sejuk Pak. Sejuk dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Yang kedua, mata air muncul Pak. Muncul dengan sendirinya. Sekarang kami masih manfaatkan air yang keluar dari mata air sesudah penampungan. Begitu. Yang ketiga, kami juga merasa bersyukur sekali dengan adanya pembangunan waduk Napun Gete ini. Yang dulunya kami makan ikan Pak, lewat orang ojek Pak. Jual lewat jalan yang satu ikatnya itu harga dari 10.000 ke atas. Itu makannya mungkin 1 orang 1 potong. Tapi sekarang dengan adanya bendungan ini Pak, dari pihak pengelola menyediakan kami terlalu banyak ikan di dalam air ini Pak. Jadi ganei bapak-bapak, pertama mengucap syukur kepada Tuhan melewati Presiden Jokowi dengan dari pembangunan bapak-bapak mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, bahkan sampai kecamatan dan desa. Peduli Nora Ami Ataribun, baik lama khususnya Ili Medo Werang, Kabupaten Sika Ami nulun mengalami vaireon, daerah Amin kering, kerongkong, tandus. Bahkan Ami gua uma karetua ele nora hasil dion. Sekarang nora bendungan vaire presiden beli program pemerintah UA bersama nora BBS. Vair dua bayi Ami noran kita Pak, vair matan di mana-mana. Ternyata sekarang
sudah belasan titik mata air. Jalan yang dulunya kita dari kota ke sini sekitar 6 atau 7 jam, sekarang kita hanya 2 jam sudah sampai ke kampung. Itu salah satu. Yang kedua, komunikasi. Dengan adanya bendungan Nampung Gete, maka diwajibkan di sekitar area bendungan harus dibangun tower. Makanya kami di sini juga sudah mendapatkan manfaat. Komunikasi antar kami dan keluarga sudah cukup bagus dibandingkan dengan dulu.